Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 20. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Setelah darah Nobara mengenai wajah Itadori, Shin pun tiba-tiba flashback ke masa lalu, yang mana kala itu mengisahkan tentang kebersamaan Itadori, Nobara, dan Fushiguro. Saat itu tanpa sengaja Nobara menumpahkan segelas kopi pada kemeja putih milik Pak Gojo. Tentu saja dia sangat kaget dan bingung. Walaupun Itadori dan Fushiguro ikut membantu untuk membersihkan kemeja Pak Gojo, namun kemeja tersebut malah jadi makin kotor parah. Tanpa berdosa, Nobara mengira kalau kemeja Pak Gojo harganya murah. Namun setelah dicek merek labelnya, dia pun sangat terperanjat karena harga kemeja Pak Gojo sangatlah mahal. Saat itu tiba-tiba Pak Gojo datang dan menanyakan di mana kemeja putihnya. Tentu saja dengan sigap Fushiguro langsung menyembunyikan kemeja itu di dadanya. Dan tentu saja kejadian itu membuat Itadori dan Nobara tertawa terbahak-bahak. Suasana kebersamaan kala itu benar-benar hangat dan nyaman. Sayangnya saat ini kondisi Nobara benar-benar mengenaskan. Dia nampak tidak sadarkan diri dengan sebagian wajah yang hancur. Itadori seakan tidak percaya dengan hal buruk yang menimpa salah seorang teman dekatnya itu. Nafasnya begitu berat dan matanya nampak berkaca-kaca. Ditambah lagi saat itu dia mengingat tentang banyaknya warga sipil yang tewas serta meninggalnya Kento Nanami. Melihat kondisi Itadori yang kebingungan, Mahito pun langsung bergerak dan melepaskan Kokusen atau tinju kilat hitamnya. Serangan Mahito ini pun membuat Itadori terlempar parah. Itadori juga dihempaskan berulang kali hingga tubuhnya menghancurkan dinding-dinding stasiun. Sambil berteriak kesal, Mahito lantas menceramahi Itadori dan membanting pemuda tersebut layaknya sebuah mainan. Walau terluka sangat parah, sayangnya Itadori hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Mahito sangat merinding dengan kemampuannya, dan dia merasa bahwa dirinya adalah kutukan yang paling sejati. Kutukan menyebalkan ini lantas berkata, kalau Itadori hanyalah bocah yang sangat naif. Padahal tempat ini adalah medan perang, di mana semuanya harus memaksakan kebenaran pada lawannya. Mahito merasa bahwa Itadori itu sama seperti dirinya. Bedanya, Mahito akan membunuh orang tanpa berpikir terlebih dahulu, sementara Itadori akan menolong orang tanpa banyak berpikir. Baik roh kutukan ataupun penyihir Jujutsu, keduanya sama-sama memiliki insting bertarung. Dan perang yang melibatkan kedua pihak ini, pada akhirnya akan menentukan pihak mana yang bisa berkuasa 100 tahun kemudian. Menurut Mahito, jika Itadori tidak menyadari hal ini, maka mau sampai kapanpun pemuda itu tidak akan bisa menang. Walau sudah dipukuli sedemikian parah, namun Itadori masih saja diam. Mahito pun merubah tangannya menjadi sabit tajam dan setelahnya menyabetkan senjata itu pada Itadori. Saat itu tiba-tiba terdengar sebuah tepukan, yang mana setelah itu tubuh Itadori langsung berpindah tempat. Tentu saja Mahito jadi kaget dan terdiam di tempatnya. Ternyata tepukan tangan itu datang dari Aoi Todo. Dengan penuh percaya diri, Todo datang di saat yang tepat untuk menolong Itadori. Apalagi dia menganggap Itadori layaknya saudara sendiri. Shin pun kembali lagi beberapa saat sebelumnya, di mana saat itu Todo dan Nida Arata tengah berada di basement lantai 5 stasiun metro Shibuya. Di area ini terlihat banyak orang yang masih berdiri mematung karena efek perluasan domain milik Gojo Satoru. Todo pun menyadari bahwa Kito Suguru atau Shikenjaku sudah pergi dengan membawa alam penjara yang mengekang Gojo. Setelah berpikir sejenak,
Todo pun memutuskan untuk mengubah tujuannya. Dari yang awalnya ingin menolong Gojo, menjadi bertarung semaksimal mungkin demi menolong rekan serta melemahkan lawan. Dia lantas mengajak Arata bergegas, karena mungkin saudaranya berada di dekat sini. Melihat sosok Todo, Mahito pun mengetahui bahwa lelaki kekar tersebut adalah penyihir Jujutsu yang telah membuat Hanami terpojok. Todo lantas meneriaki Itadori untuk segera bangkit, karena pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Namun mental Itadori sudah hancur lebur setelah menyaksikan Nanami dan Nobara tewas di hadapannya. Dia pun meringkuk dan menangis, seraya mengatakan kalau dirinya sudah tidak sanggup untuk bertarung lagi. Itadori memiliki tanggung jawab untuk menolong lebih banyak orang, apalagi sebelumnya Sukuna telah membantai banyak orang. Sayangnya hingga kini dia belum bisa melakukan apapun. Dia pun merasa kalau dirinya adalah seorang pembunuh yang sengaja mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Rengekan Itadori membuat Mahito begitu kesal. Roh kutukan ini pun berlari dan hendak menebas Itadori. Namun Todo langsung menepukkan tangannya dan menukar posisi Arata dengan Mahito. Dia juga bertukar tempat dengan Itadori dan setelahnya menendang Mahito dengan begitu keras. Anehnya si Mahito malah terlihat gembira. Sebenarnya Mahito sudah tahu tentang teknik kutukan Todo. Namun demikian dia masih kesulitan dalam menghadapinya. Todo pun menasehati Itadori agar tidak mudah menyerah dan meremehkan diri sendiri. Menurut Todo, selama hayat masih dikandung badan, rekan-rekan penyihir Jujutsu yang telah tewas masih belum benar-benar dikalahkan. Jika harus mencari makna dan alasan untuk setiap nyawa yang hilang, terkadang hal itu malah menjadi semacam penghinaan pada mereka yang sudah tiada. Dengan sigap si Arata langsung mengobati Itadori dengan teknik kutukannya. Meski tidak sembuh total, namun Arata menjamin bahwa cedera dan pendarahan Itadori telah terhenti. Pun demikian, jika Itadori terkena serangan lagi, maka lukanya akan bertambah dan Arata tidak akan bisa menyembuhkannya. Arata juga berkata, kalau dia sudah mengobati Nobara dengan teknik kutukannya. Meski nafas dan denyut nadinya terhenti, namun luka Nobara masih belum terlalu lama. Dan tentu saja masih ada kemungkinan gadis itu bisa tertolong. Walau hanya kemungkinan, namun hal tersebut sangat berarti bagi Itadori. Dia pun mempersilahkan Arata pergi untuk membawa Nobara pesertanya. Sementara itu si Todo mulai berduel dengan Mahito. Mahito pun kesal, karena serangannya tidak pernah mengenai Todo. Namun dia sudah menyiapkan jebakan, dan jika rencananya berhasil dia ingin menghajar Todo dengan Kokusennya. Namun nyatanya rencananya gagal, karena saat itu Itadori telah bangkit dan melesatkan tinju kilat hitamnya pada tubuh Mahito, hingga roh kutukan tersebut terjungkal. Kali ini Itadori sangat serius, demikian juga dengan si Todo yang langsung merobek kaos ungunya. Di sisi lain, Mekamaru menyarankan pada Miwa agar mengurungkan niatnya mendekati Shibuya, apalagi pertarungan sudah hampir selesai. Mekamaru juga memastikan bahwa siswa SMK Jujutsu Kyoto tidak ada yang bisa selamat dari pertempuran di Shibuya selain Todo dan Arata. Oleh karena itulah Mekamaru telah mengatur para siswa SMK Jujutsu Kyoto untuk menjalankan misi lain di selatan Kyoto. Miwa pun menangis dan tidak terima karena Mekamaru tidak pernah meminta saran padanya. Mekamaru pun mengatakan bahwa ada gadis yang disukainya. Mau dunia seperti apapun, dia ingin selalu ada untuk melindungi gadis tersebut. Tangis Miwa pun semakin menjadi-jadi ketika Mekamaru mengucapkan selamat tinggal karena waktunya semakin menipis. Saat itu juga tiba-tiba bayangan Mutako Kichi muncul di samping Miwa, dan dia berharap Miwa selalu bahagia. Selama Miwa bahagia berarti harapan Muta sudah terwujud. Miwa pun sangat terkejut, namun disitulah bayangan Muta telah menghilang untuk selama-lamanya. Gadis ini pun menangis sesenggukan seperti menahan rasa kesedihan yang sangat luar biasa. Sementara itu di gerbong belakang, para member SMK Jujutsu Kyoto juga begitu sedih, walaupun beberapa di antara mereka merasa sangat diremehkan oleh si Mekamaru. Kembali ke stasiun Shibuya, di mana pertarungan sengit sudah tidak terelakkan. Itadori dan Todo saling bekerja sama untuk menyerang Mahito. Walaupun dikeroyok, namun si Mahito sangatlah kuat dan dia mampu mengimbangi gempuran serangan Todo dan Itadori sambil mengubah bentuk tubuhnya menjadi berbagai macam senjata mematikan. Roh kutukan ini sangat bersemangat melihat dua musuhnya yang sangat lihai.
Todo lantas mendorong Itadori ke arah Mahito, dan hasil kombinasi serangan tersebut membuat lantai stasiun hancur berantakan hingga tembus ke lantai di bawahnya. Di ruangan yang cukup gelap tersebut, Mahito terus berlarian di antara pilar-pilar bangunan. Dia lantas membelah diri dan melasatkan serangan dadakannya pada Itadori. Untungnya si Todo langsung menepukkan tangannya dan membuat Itadori terhindar dari serangan itu. Intensitas pertarungan kali ini berjalan dengan sangat cepat. Mahito pun tidak tanggung-tanggung dalam bertarung, di mana saat itu juga dia memanipulasi beberapa roh kutukan menjadi satu guna menyeruduk kedua lawannya. Akibat serangan ini, mereka semua pun terpaksa turun satu lantai di bawah lagi. Menurut pengamatan Mahito, kekuatan jiwa Todo masih sangat penuh, sementara Itadori mungkin hanya tersisa 10% saja. Jiwa Mahito sendiri tersisa 40%, karena sebelumnya dia dihajar habis-habisan oleh Itadori. Roh kutukan ini pun menargetkan Todo untuk dihabisi terlebih dahulu, karena teknik kutukannya sangat merepotkan. Dia lantas memanipulasi jiwanya, dan melepaskan roh kutukan super besar yang menyerupai kereta. Tentu saja Itadori dan Todo langsung berlari kencang untuk menghindari terjangan kutukan kereta tersebut. Ketika keduanya hampir tergencet duri-duri tajam, dengan cepat si Todo melemparkan dua benda ke samping dan memindahkan dirinya beserta Itadori dari lintasan kereta. Namun mereka tidak bisa bersantai-santai, karena Mahito kembali menyerang dengan berbagai manipulasi senjatanya. Saat itu Todo memberikan sebuah batu pada Itadori, dan Itadori langsung melemparkan batu tersebut pada si Mahito. Dengan cepat si Todo mengganti posisinya dengan benda yang dilempar Itadori tadi. Todo pun mengakui kalau Itadori sudah semakin kuat. Dia merasa kemampuannya tertinggal sangat jauh, apalagi Mahito juga bisa menggunakan teknik kilat hitam yang sangat kuat. Rasa tidak ingin meninggalkan Itadori yang berjuang sendirian membuat Todo semakin bersemangat untuk terus melangkah. Tanpa diduga dia melesat dan melepaskan teknik tendangan kilat hitam pertamanya. Tentu saja Mahito terlempar dan terpukul mundur. Namun Mahito malah santai saja, karena mau sekuat apapun serangan kilat hitam yang ditujukan padanya, semua itu tidak berarti kalau tidak melukai jiwanya. Kali ini pertarungan sudah semakin serius. Ditambah lagi ketiganya telah memaksimalkan kemampuan diri mereka hingga 120%. Dengan sangat serius, Mahito langsung memuntahkan banyak kutukan simpanannya dan menggabungkan seluruh kutukan tersebut untuk menggempur Itadori dan Todo. Serangan Mahito membuat Todo tidak bisa menggunakan teknik kutukannya. Lebih parahnya lagi, roh kutukan milik Mahito itu terus mengamuk hingga menembus dan merusak jalanan utama distrik Shibuya. Mahito pun meneriaki Itadori untuk bertarung habis-habisan dan saling mengutuk satu sama lain.